warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sahabat-sahabat YouTube? Apa kabar? Semoga aktivitas kita setiap hari selalu berkah ya teman-teman ya, selalu menata warung sembakonya. Oke, kembali lagi di channel aku, Vina Retail Home Official. Baik ya teman-teman ya, hari ini berbagi lagi pengalaman atau aktivitas sehari-hari di warung sembako ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman pewarung juga pasti udah tahu lah setiap hari apa yang harus kita kerjakan di warung sembako ya teman-teman. Jadi sementara sambil menunggu orang belanja ya teman-teman ya, kita selalu menyibukkan diri untuk menata-nata warung kita agar warung kita setiap hari selalu rapi ya teman-teman. Jangan sampai warung kita itu berantakan, karena namanya warung setiap hari memang berantakan ya teman-teman. Makanya di sela-sela saat gak ada orang belanja, kita itu harus memanfaatkan untuk menata warung sembako, karena kembali lagi warung kita belum ada pembantunya ya teman-teman, atau warung kita belum ada asistennya. Jadi harus kita sendiri, ownernya kita sendiri, yang nata kita sendiri, yang order barang ya kita sendiri. Jadi kita harus selalu rajin untuk menata barang ya teman-teman. Terus juga teman-teman ya, kadang kalau kita itu nyuruh orang nata ya, kadang kalau aku nggak sempat aja, kadang aku juga nyuruh anakku gitu ya teman-teman ya untuk nata barang. Itu kadang nggak cocok ya teman-teman, nanti masih aku rubah lagi, aku ganti lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sendiri yang nata itu puas gitu ya teman-teman ya, daripada orang lain yang menata. Oh iya, ini aku lagi ngelayani pembeli juga ya teman-teman ya. Jadi itu tadi sebelum ada pembeli datang, kita itu selalu harus menata-nata dan berbenah ya teman-teman ya. Kalau ada orang beli gini ya kita layanin dulu. Ini aku lagi ngelayanin orang ambil duit ya teman-teman ya, karena aku di sini nyediain briling juga. Jadi saat ada orang ambil bayaran, ini lagi ngambil bayaran ya teman-teman ya. Jadi lewat aku di sini, ini kayaknya tadi dia ngambil sekitar 400.000 ya teman-teman ya. Kadang juga orang sini tuh uangnya nggak diambil uang tapi dibelanjain gitu ya teman-teman. Tapi hari ini ibu ini ambil uangnya aja seperti itu. Nah, kalau untuk uang sendiri nanti dia juga kasih fee ya teman-teman ya. Jadi kalau pakai briling tuh lumayan teman-teman. Kalau satu hari itu bisa sampai lebih dari 30 transaksi kan lumayan ya teman-teman ya. Kadang di sini, kalau di sini kebanyakan aku ambil itu harganya fee-nya mulai 5.000 sampai 7.000 ya teman-teman ya. Kita ambil yang 5.000 aja rata-rata ya teman-teman ya. Kalau satu harinya tuh sampai 50 transaksi kan lumayan ya teman-teman. Bisa dapat uang 250.000 dari fee briling aja. Tapi kalau jangan dah 50, kalau diambil paling dikit 20 aja kan udah lumayan ya teman-teman ya. 20 dikali 5.000 rupiah itu udah dapat uang 100.000. Nah, ini aku lagi nata-nata barang ya teman-teman ya. Ini sebenarnya datangnya udah kemarin, tapi aku tuh belum sempat ya teman-teman ya. Ini sekitar jam 9-an teman-teman. Ini aku habis jual-jualin orang dari tadi pagi, udah agak santai, agak sepi ya teman-teman ya. Jadi kalau udah agak nggak ada orang gini, langsung aku ambil cepet-cepet, ambil barang-barang yang berantakan kemarin ya teman-teman ya, langsung aku tata-tata gitu. Jadi jangan sampai saat orang pada belanja banyak itu barang semakin banyak gitu ya, karena sebentar lagi siang hari ini barang yang hari ini datang itu juga banyak ya teman-teman, karena di warung sembako itu setiap hari pasti ada orderan barang baru. Jadi jangan sampai barang ini tumpuk menumpuk gitu ya teman-teman ya. Makanya barang yang kemarin datang itu kalau bisa hari itu juga ditata, tapi ini udah sore kemarin datangnya teman-teman ya, jadi udah nggak sempat lagi nata. Jadi hari ini pagi-pagi aku harus sudah segera menatanya gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai warung kita tuh penuh dengan barang yang belum ditata, karena itu akan merepotkan pembeli ya teman-teman, karena di depan warung tuh biasanya udah penuh gitu. Oh ya, ini juga ada suasana baru ya teman-temannya di warung aku. Ini kemarin sudah aku geser-geser agak ke belakang ya rak-raknya ya teman-temannya, jadi sudah agak longgar sedikit gitu ya teman-temannya, jadi kelihatan agak lega gitu ya. Buat teman-teman yang udah selalu mantengin channel aku pasti tahu lah, kemarin sebelum aku bongkar rak gondola yang paling depan ini posisinya pasti itu agak mepet ke register tuh ya teman-teman ya. Tapi ini udah aku mundurin sedikit, jadi lumayan agak lega gitu ya teman-teman ya. Ya seperti itu ya teman-teman, kalau punya warung sembako itu kita harus selalu berpikir ya teman-teman ya, gimana leganya, gimana mau apa ya, selalu merenovasi lah teman-teman ya. Jangan monoton seperti itu aja gitu, karena balik lagi aku itu dari dulu teman-teman, dari awal-awal buka warung sembako
sampai hari ini alhamdulillah ya teman-teman ya, aku tuh selalu mengotak-ngatik warung aku. Jadi hari ini mau aku tambahin apa ya, bulan ini aku tambahin apa ya, warung aku mau aku apain lagi, seperti itu. Nah ini aku udah selesai ya teman-teman ya, aku udah selesai natanya ini di rak tengah ini alhamdulillah. Dan sekarang aku mau lanjut beres-beres yang di depan kasir sini ya teman-teman. Nah ini di depan kasir ini biasanya aku tuh kasih jajanan yang 500-an kayak gini ya teman-teman. Tujuannya apa? Buat kembalian teman-teman, karena kalau jajan-jajanan di depan kasir ini paling sering paling cepat habisnya ya teman-teman untuk kembalian. Jadi selain permen, mereka itu kalau seandainya belanja nih teman-teman, pastikan sisa-sisa uang tuh pasti ada 1000 atau 500 gitu ya teman-teman. Itu mereka pasti akan ambil jajanan yang di depan kasir ini harga 500-an gitu ya teman-teman ya. Lagi pula juga ini untuk anak-anak, kalau belanja itu mereka enak milihnya di depan kasir sini ya teman-teman ya. Dan juga di sebelahnya ini ada snack-snack juga, tapi nggak kelihatan ya teman-teman. Di situ aku udah kasih snack-snack, terus ini juga jajan-jajanan 500-an biar anak-anak itu gampang belanjanya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gunakanlah di depan kasir ini untuk tempat ciki-ciki kecil-kecil gini ya teman-temannya, biar cepat laku. Oh iya teman-teman ya, ini sebenarnya meja kasir ini bukan meja kasir beneran ya teman-teman ya. Ini aku itu pakai kayu, meja kayu biasa, tapi ini di depannya ini aku belikan seperti shelving gitu ya teman-teman ya. Ini tapi nggak dicantolin di shelving beneran, ini cuma dikasih paku aja sama Pak Su ya, dikasih paku gitu, terus dicentel-centelin lah biar bermanfaat gitu ya teman-teman. Iya sebenarnya aku itu juga pengen ya teman-teman ya, kayak teman-teman kita yang lain itu punya meja kasir yang bagus gitu ya teman-temannya ya. Tapi sementara ini aja dulu lah ya, karena itu juga agak mahal ya teman-teman. Jadi ya lumayan lah uangnya. Jadi untuk sementara kita pakai yang ini aja dulu ya. Jadi kita modif-modif sedikit gitu ya teman-temannya. Untuk pewarung sembako juga harus tetap semangat ya teman-teman ya. Kita memodif-modif meskipun hanya mirip-mirip sih nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena semua itu butuh modal. Kalau kita mau semuanya itu bagus, kita harus modal teman-teman. Ini juga seperti register ini ya teman-teman ya. Ini aku nggak pakai komputer teman-teman, tapi cuma pakai register. Register ini murah ya teman-teman ya, harganya cuma sekitar 2,5 juta sampai 3 jutaan. Ini aku pakai yang mereknya Kanalogic ya teman-teman. Lumayan, ini udah menemanin jualan saya selama kurang lebih 7 tahun ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah masih awet, masih bagus juga. Alhamdulillah nggak pernah rusak ya teman-teman ya. Jadi menurut aku kalau pakai Kanalogic ini udah bisalah dipakai temen jualan ya teman-teman, karena keluarnya struknya itu persis dengan komputer ya teman-teman. Terus kegunaannya juga lebih mudah, nggak apa ya, nggak pusing-pusing lah kita ngotak-ngatik apa-apanya ya teman-teman. Semuanya itu gampang dioperasikan, seperti itu. Nah ini karena ada beng-beng baru ya teman-teman ya. Mungkin sebenarnya di tempat teman-teman ini udah lama beng-beng ini ya, tapi aku nggak pernah jualan beng-beng yang Mac ini ya. Ini yang biasa harga 3.000-an, karena biasanya aku tuh jual yang 2.000-an ya teman-teman. Nah karena ini ada barang baru, jadi harus kita masukkan ke dalam register dulu untuk didaftarin ya teman-teman. Nah kalau ada barang baru gini kita masukin, kita kasih harga, selesai, seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau kita udah masukin datanya, saat kita jualin orang dia sudah ada datanya gitu. Jadi lumayan lah, register ini menurut aku sungguh worth it banget ya untuk pewarung-pewarung yang ingatannya itu nggak nggak sebagus lah. Kita juga nggak perlu ngasih harga satu-satu di barangnya gitu ya teman-teman ya, karena semuanya udah kesimpan di sini. Jadi saat kita lupa kadang itu mau harga berapa itu kita langsung cetitin di sini ya, kita scan di sini itu langsung kelihatan harganya, seperti itu ya teman-teman. Nah seperti ini penampakannya ya teman-teman ya. Ini adalah mesin register Kanalogic ya teman-teman, yang aku pakai selama 7 tahun ini menemani jualan saya ya teman-teman. Jadi ini gampang banget ya teman-teman, pengoperasiannya gampang banget. Jadi cukup di scan aja. Contoh ini ya teman-teman ya, ini akan saya scan. Ini udah saya selesai ya jualannya. Nah ini saya akan scan produk yang tadi udah saya masukin ya, ini beng-beng. Nah ini nyekennya cukup di sini ya teman-teman. Ini scannernya. Kalau buat teman-teman yang belum tahu cara pengoperasian register ataupun apa namanya komputer ya teman-teman, ini hampir sama, cuma beda di produk barangnya aja ya teman-teman ya. Tapi semua menggunakan scanner barcode seperti ini. Nah scan ini di tempat seperti ini ya teman-teman. Ini kode untuk kita nyeken ya teman-teman ya. Ini kita tinggal taruh di sini.
Nah, seperti ini, maka dia akan langsung keluar ya teman-teman, otomatis dia akan keluar. Nah, di sini langsung ada bacaannya teman-teman ya, seperti itu. Beng Beng Max jumlahnya 1 biji, totalnya 3000 gitu ya teman-teman. Terus kalau kita mau tambah lagi juga bisa ya teman-teman ya. Seandainya di sini kita mau bikin orang beli Beng Beng 5 biji ya teman-teman ya, kita tinggal pencet 5, terus kita pilih jumlah seperti ini ya teman-teman ya, terus kita scan kembali. Nah, setelah kita tekan 5 jumlah, terus kita scan gini ya teman-teman ya. Nah, maka dia akan masuk di situ harganya seperti itu. Beng Beng Max 5 biji harganya 15.000, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau orang mau bayar, kita tinggal scan kita tinggal pencet tombol di sini ya teman-teman ya, untuk tombol bayar seperti itu ya teman-teman ya, kita pencet. Nah, maka akan bayar senilai 18.000 seperti itu. Atau misal kita ulang lagi ya teman-teman ya, kita belanja 5 jumlah, kita scan kembali di sebelah sini ya teman-teman, kita scan kembali, ini barcode-nya kita paskan ini ya teman-teman. Nah, dia akan masuk seperti itu ya teman-teman ya. Terus kita ini ada tulisan subtot atau enter ya, kita tekan. Nah, maka dia akan ada harganya di situ, berapa itu, 15.000 ya teman-teman ya. Tinggal kita masukkan, kita akan kasih harga berapa, uang berapa. Contohnya di sini ini ada harga 15.000 semuanya ya. Di sini masuk 15.000. Ini maksudnya uang ya teman-teman, kita bayarnya berapa. Contoh uangnya kita pakai uang 50.000 ya. Kita tinggal pencet 50.000 seperti itu ya. Nah, maka kita akan pencet bayar. Nah, maka dia akan kelihatan bayar 50.000 kembali 35. Seperti itu ya teman-teman kalau menggunakan mesin register seperti ini. Jadi isi struknya juga seperti ini ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di atasnya kita bisa kasih toko Fiona juga gitu ya teman-teman, seperti nama toko-toko teman-teman sendiri-sendiri. Jadi ini kalau menurut saya sih worth it ya buat warung sederhana kayak saya gini. Alhamdulillah cukup membantu ya teman-teman, daripada saya harus mengingat-ingat semua harga di warung saya yang sangat sederhana ini ya teman-teman ya. Mungkin warung saya ini hanya sederhana, tidak seperti warung teman-teman yang lainnya. Baik teman-teman ya, cukup sekian video sharing dari saya, video keseharian saya di dalam warung sembako ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah menonton channel saya hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah mengganti rezeki kalian semua ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.